Tidak ada keyakinan ini, tidak bisa dikatakan soleh. Karena kalau tidak ada keyakinan ini berarti musyrik dia. Nggak ada lawan. Ya, lawan tauhid itu hanya musyrik gitu aja. Kalau kalian tauhid, tidak musyrik. Gitu kan. Kalau seorang itu tidak bertauhid, pasti musyrik gitu aja. Paham? Ya, atau ikhlas. Ikhlas itu sama dengan tauhid juga. Kalau orang ikhlas berarti tidak musyrik. Kalau orang tidak ikhlas pasti musyrik. Makanya dalam perkataan itu jangan dipakai mainan. Ikhlas ente, tahu lagi tuh. Ikhlas ente, lamun ikhlas berarti musyrik. Bahaya itu. Nya, paling rela ente merete gitu kan. Ridho ente gitu. Ulah ikhlas. Jelema ente ngerti. Nanya ikhlas, ikhlas ente. Padahal lawan ikhlas teh musyrik. Sama dengan lawan tauhid. Paham? Jadi bahasa agama itu. Atau munafik, mana mah munafik, temenang itu bahasa agama itu. Karena kalau dia tidak munafik, tuduhan itu balik ke kita. Ada hadisnya itu. Jadi jangan gampang bicara gitu. Ya, walaupun orang itu kelihatan ada tanda-tanda munafik, udah jangan disebutkan lah. Ngaleos gitu. Daripada kembali ke kita kan, benar. Apalagi orang itu orang yang alim, berilmu, orang baik, dikatakan munafik. Berarti benar kita yang munafik gitu kan, itu orang baik ya. Lagi pula kalau memang dia berbuat jahat, apa urusan dengan kita? Kan ada yang menghukum nanti ya. Di dunia ada polisi, di akhirat ada malaikat gitu. Walaupun kita tidak boleh setuju dengan keburukan. Hati tidak boleh setuju ya. Kalau hati menyetujui kan walah ada sia-sia aing. Berarti kita juga berdosa membiarkan keburukan. Jadi keburukan itu, kejahatan itu tidak boleh diridhoi oleh hati kita. Si anu berbuat maksiat, hati kita nggak boleh setuju. Karena maksiatnya itu dosa. Jangankan orang lain yang berbuat maksiat, kita sendiri nih. Waduh, untuk sholat misalnya, ianya malas. Itu kan maksiat. Kita juga tidak boleh setuju. Aduh, aing teh doraka, kudu gitu. Karena kalau kita teu nolak sekali-kali mah teu sholat, murtad langsung. Keluar dari Islam. Sabab nganggap sepele kan hukum. Paham? Jadi kita harus tetap harus jujur ya. Kalau kita tidak benar, kita juga meyakini orang teh salah gitu. Nya, jangan kan we ada orang ieu. Nah, eta teh hawa nafsu namanya. Ya, hawa nafsu. Jadi kalau kita berbuat tidak baik, tetap harus tidak setuju. Sehingga dengan ketidaksetujuan itu kita menjaga iman. Walaupun imannya lemah gitu kan. Kita berbuat maksiat tapi kita tidak ridho, jadi ada ilmu kan, karena tahu ya, ini sebenarnya nggak boleh tapi kenapa kita melakukan ya, mungkin karena kita hilaf gitu kan. Pahami? Jadi kalau kita memilih salah satu itu pasti ilhamnya dari Allah. Memilih baik dikasih 75 pilihan, cuma kita nggak tahu 75 itu yang mana, nggak tahu. Maksudnya salah satunya itu kita pilih. Keburukan juga begitu, ada hadisnya tuh, aku pernah baca itu, bahwa ketika seorang memilih jalan yang buruk, maka Allah diilhamkan kepadanya 75 jalan keburukan. Kalau nggak jadi dilaksanakan, dapat pahala gitu. Kalau jadi, dapat dosa. Tapi Allah memerintahkan dalam Al-Quran kita tidak boleh berbuat maksiat. Paham nggak? Gini Mi, ada perbedaan antara kudrot ya, kodo itu ketentuan kodo dengan perintah dan ridho. Apa Mi? Kodo, perintah dan ridho. Kodo dari Allah, perintah Allah dan ridho Allah. Misal begini, Allah kalah kodo menetapkan bahwa Sayyidina Abu Bakar itu akan jadi orang beriman. Itu ditentukan oleh Allah. Abu Bakar dijadikan orang beriman. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan di Al-Quran supaya orang itu beriman. Dan Abu Bakar beriman. Maka Abu Bakar sesuai dengan perintah Allah. Dan Allah ridho kepada orang yang beriman. Kemudian yang kedua, Allah telah mengkodokkan, menetapkan Fir'aun itu kafir. Tapi Allah memerintahkan di Al-Quran supaya manusia itu beriman, tapi Fir'aun kafir. Nah berarti Fir'aun tidak melaksanakan perintah Allah, walaupun kafirnya itu ditentukan oleh Allah. Dan Allah tidak ridho kepada Fir'aun karena kafir. Ngerti nggak?
Hah, ya gitu. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan-kapan pertanyaan lagi ya, bisa kalau ada keperluan. Ya. Nah, sok atuh.